Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah. Dengan nikmatnya kita bisa menghirup udara segar, dan dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Sholawat berserta salam tak lupa kita tuturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hidup di Pondok Pesantren. Ada yang bertanya-tanya, apa menariknya hidup di pondok pesantren? Jauh dari orang tua, segala sesuatu harus mengantri. Dan sebagian orang, mengapa tidak memilih hidup di pondok pesantren? Di antaranya, tidak sanggup jauh dari keluarga, tidak tahan dengan segala sesuatu yang beraturan, dan tidak dapat membayangkan untuk mengantri dalam hal dan sebagainya. Dan semua itu hanya santrilah yang bisa menjawab. Hanya orang-orang yang tinggal di pondok pesantrenlah yang bisa menjawab. Saudaraku sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, bahwasannya hidup di pondok pesantren enak tidak? Mengantri enak tidak? Makan bersama enak tidak? Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan di pondok pesantren selalu bersama enak tidak? Hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya setiap orang memilih jalan kehidupannya masing-masing. Akan tetapi, izinkan saya mengatakan bahwa memilih jalan kehidupan dengan menuntut ilmu di pondok pesantren adalah jalan hidup yang bernilai dan indah. Mengapa bernilai? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan dalam hidup yang seringkali dikatakan dengan penjara suci. Hadirin sekalian yang berbahagia, satu hal lagi, mengapa hidup di pondok pesantren dalam kehidupannya yang indah? Banyaknya cerita lucu dan momen yang sulit ya kita lupakan, yang hanya kita bisa dapatkan di pondok pesantren. Ada kalanya mengantri makan, mandi pun menjadi sebuah peristiwa yang sulit dilupakan, yang hanya kita bisa dapatkan di pondok pesantren. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa manfaatnya hidup di pondok pesantren? Yang pertama, memperdalam ilmu agama. Yang kedua, menjadi mandiri dan mempunyai karakter hebat. Yang ketiga, menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Yang kelima, membahagiakan kedua orang tua. Yang keenam, belajar bahasa asing, umumnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang ketujuh, beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pejuang, engkau adalah harapan besar bagi orang tuamu. Mereka merasakan hal yang sama denganmu. Prakati mengirimmu ke pondok pesantren demi cinta, kasih sayang, dan masa depanmu. Itu mereka lakukan karena mereka tahu di sini engkau membangun masa depan. Hadirin sekalian yang berbahagia, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan, hidup adalah kesabaran, serta hidup adalah pilihan. Dan tentukanlah pilihan kita masing-masing. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, semua orang pasti menginginkan kesuksesan. Akan tetapi, tidak semua orang mampu berkorban, tidak semua orang mampu berjuang, tidak semua orang mampu bersabar untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kesuksesan. Maka
kita tinggal di pondok pesantren, di seluruh pondok pesantren di Indonesia ini adalah pilihan yang tepat untuk kita meraih kebahagiaan, untuk kita meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap-siagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Hadirin sekalian yang berbahagia, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kuat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tangguh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bersabar untuk menghadapi ke depannya, untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.